Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan kolega semua yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Virgiawan Adi Kristianto, SPD, MED adalah dosen tetap pada program studi pendidikan teknik bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah pendidikan bahasa Inggris, kurikulum, dan pembelajaran. Bidang tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikan saya di jenjang magister, yaitu Master of Education, Curriculum and Instruction. Berikut adalah peran saya sebagai seorang dosen di bidang pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah inti pada kurikulum program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Semarang, antara lain bahasa Inggris, statistika, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Mata kuliah tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami istilah-istilah teknis di bidang konstruksi dalam bahasa Inggris, mampu menyusun teks di bidang konstruksi menggunakan bahasa Inggris, tapi juga membentuk kompetensi pedagogik, terutama melakukan asesmen pembuatan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari program studi pendidikan teknik bangunan, yaitu mencetak lulusan yang mampu menjadi pendidik profesional di satuan pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, dalam proses pengajaran, saya mengintegrasikan pendekatan konseptual dan aplikatif dengan mengaplikasikan strategi pembelajaran seperti flipped classroom, team-based project, dan problem-based learning. Tujuan dari penerapan strategi tersebut adalah agar mahasiswa mampu menguasai kemampuan berbahasa Inggris di bidang konstruksi dan memiliki kemampuan pedagogik agar menjadi guru vokasi yang profesional. Sebagai bagian dari penguatan pengajaran, saya juga secara aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang relevan di bidang bahasa Inggris dan pendidikan vokasional. Kegiatan penelitian tersebut saya lakukan dengan secara kolaboratif sesama kolega dosen dan mahasiswa. Beberapa penelitian yang saya lakukan di bidang bahasa Inggris fokus pada pengembangan augmented reality dan asesmen pembelajaran. Temuan dari penelitian tersebut saya gunakan untuk suplemen bahan ajar aktual serta media pembelajaran, sehingga materi yang saya sampaikan di kelas tetap relevan. Di samping itu, saya juga aktif menerbitkan karya ilmiah di jurnal nasional terindeks SINTA dengan judul E-Module for CLIL with Augmented Reality in Dynamic Assessment to Increase EFL Writing Skill, dan Evaluation of Feedback Impact Generated by Generative Artificial Intelligence on Writing Ability in Descriptive Text. Yang keduanya saya gunakan untuk perkuliahan bahasa Inggris. Buku ajar ber-ISBN dengan hak cipta dengan judul Analisa Butir Soal Item Response Theory menggunakan geometrik juga saya gunakan untuk mata kuliah evaluasi pengajaran PTK. Tidak hanya di bidang penelitian, saya juga aktif dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, salah satunya diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Faculty of Information and Communication Technology, International Islamic University, Malaysia. Seluruh aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat tersebut merupakan satu kesatuan aktivitas yang saling mendukung yang saya lakukan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang relevan dan kontekstual di program studi pendidikan teknik bangunan. Salah satu mata kuliah yang secara konsisten saya kembangkan secara relevan dan kontekstual adalah bahasa Inggris yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif melalui penggunaan istilah-istilah teknis berbahasa Inggris di bidang konstruksi dan teknik sipil. Mata kuliah bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa program studi pendidikan teknik bangunan dengan capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menggunakan vocabulary dalam teks bahasa Inggris di bidang pendidikan teknik bangunan. 2. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan menyimak dan menggunakan tata bahasa Inggris di bidang pendidikan teknik bangunan. 3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan menulis teks, deskripsi, dan diskusi menggunakan bahasa Inggris di bidang pendidikan teknik bangunan. 4. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan menulis, menjelaskan representasi grafis untuk visualisasi data ilmiah menggunakan bahasa Inggris. Output mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menghasilkan karya tulis tentang descriptive text, discussion text, graph description, listening comprehension, dan untuk memastikan ketercapaian output tersebut, mata kuliah ini mahasiswa menggunakan materi-materi perkuliahan sebagai berikut. 1. Descriptive text on engineering subject yang mencakup pengenalan genetic structure serta lexico-grammatical features,
Kedua, discussion text on engineering subject yang mencakup generic structure of a discussion text serta pengenalan lexico-grammatical features of a discussion text. Jumlah tatap muka pada perkuliahan ini adalah 16 kali pertemuan, termasuk 2 pertemuan untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Metode pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus di dalam kelas dan di luar kelas melalui sesi diskusi dan asistensi tugas proyek penulisan teks. Secara asinkronus, saya menggunakan e-learning Google Classroom yang terintegrasi dengan sistem akademik terpadu Universitas Negeri Semarang. Dengan menggunakan strategi flipped classroom, sebelum pembelajaran dimulai, saya mengunggah bahan ajar serta modul yang akan dijadikan bahan bacaan oleh mahasiswa di Google Classroom. Untuk menindaklanjuti materi tersebut, saya di kelas mereview ulang materi, memberikan media ajar digital, serta soal pengayaan, agar mahasiswa mampu memahami serta mempraktekkan penjelasan materi secara detail baik secara kelompok maupun individu. Kemudian, bobot penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah bahasa Inggris ini adalah sebagai berikut. Aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan beberapa indikator seperti keaktifan dan kontribusi dalam kegiatan diskusi dan presentasi, hasil tugas proyek penulis teks deskriptif, serta kemampuan dalam menyelesaikan soal dalam bentuk kuis, tugas, maupun ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahan referensi yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah antara lain modul English for Civil Engineering Education karya Virgiawan Adi Kristianto, English for Engineering modul karya Virgiawan Adi Kristianto dan Togari Cahyadi Upomo, Grammar Based Teaching, A Practitioner's Perspective karya Betty Azhar, Fundamentals of English Grammar karya Betty Azhar. Demikian Bapak Ibu serta kolega semuanya untuk deskripsi mata kuliah yang akan saya ampu. Setelah ini mari Bapak Ibu serta kolega semuanya dapat menyaksikan rangkaian proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Bahasa Inggris. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, I would like to pray to begin our class today. So let's pray together. Praying begins. Okay, thank you. And then, how are you, everyone? Good. Okay, great. So I would like to check your presence first. Moreno, Sapta, Dedi, Rahma. Okay, everyone is here. Thank you, because our flipped classroom. So it means that you are supposed to have read the material in the Google Classroom. If you click this, and then it will lead to this material. Ya, ini kan modelnya flip classroom. Jadi kalian sebelum pertemuan ini kalian sudah membaca, sudah pada baca semua ya? Oke. Jadi di sini ada material semuanya. This is the module English for Civil Engineering, seperti ini. And then this one is the PowerPoint. However, I decide to use Canva today, so let's begin to use Canva. Jadi, hari ini kita lebih ke mereview aja, terus kalian latihan gitu ya. Materi kan udah kalian baca di malam hari, atau pertemuan sebelumnya. Ini kita mereview aja. Okay, so today's instructional purposes consist of the first one. So you will identify the generic structure of the descriptive text. And then second one, you will be able to understand the lexicogrammatical features of the descriptive text. And then you will create or write down the descriptive text in a group. Okay? So you will not work individual today. You will work in a group later on. So yeah, any questions? Do you have any questions related to the materials? No? No. Let's continue first. Okay,
What is descriptive text? So in particular, we will talk about how it describes a particular thing. Ya, yang sudah kalian baca, descriptive text yang kalian baca semalam, itu dia menggambarkan tentang apa? Jembatan. Oke. Okay. What does the text talk about? Ada yang sudah membaca? Brooklyn Bridge. Oke. Okay. Jadi di sini descriptive text itu dia mendeskripsikan particular thing. Jadi nggak hanya jembatan, tapi dia jembatan yang lebih spesifik lagi, yaitu Brooklyn Bridge. Jadi ini benar-benar sangat spesifik, cuma ada satu di dunia, Brooklyn Bridge itu sendiri. Oleh karena itu kita pakai descriptive text. Bedanya apa dengan teks-teks yang lain? Misalnya kita membicarakan bridges, itu bukan descriptive text, itu membicarakan jembatan secara umum, gitu ya. Kalau kalian baca semalam, itu ada dua generic structure. Yang pertama identification, yang kedua description. Ini kalau dilihat kira-kira identification letaknya di mana? Paragraf pertama atau kedua? Pertama, the first paragraph. Kemudian description otomatis paragraf selanjutnya atau paragraf kedua. So the first paragraph is identification. So let's examine first. Identification itu kira-kira isinya apa saja nih? Ada yang bisa tahu? Silahkan raise hand. Yes. Part and definition and location. Definition and location. Jadi inilah definition. Jadi si Brooklyn Bridge is a cable stayed atau suspension bridge. Kan bridge ada cantilever bridge, ada arch bridge. Ini termasuk yang suspension bridge. Lokasinya di sini ya. Dia menghubungkan Manhattan gitu. Oke, thank you. And then the description isinya apa nih? What does? Yes, please. Parts and function. Ini kalau kira-kira di sini contohnya the deck and the towers. Suspension bridge-nya itu ada supporting cables dan lain-lain. Ini biar karena lebih jelas to get you a very clear function. Kemudian yang kedua, di sini ada lexicogrammatical features. Ini kita udah masuk ke penulisan nih. Jadi untuk menulis si descriptive text itu pertama kalian gunakan simple present tense, dominating ini harus 90%. Yang kedua, specific object tadi ya, nggak cuma jembatan kali garang boleh. Kalian pakai jembatan mana lagi? Suramadu boleh. Yang penting spesifik. Yang ketiga adalah penggunaan action verbs, adverbs, sama adjective. Ada pertanyaan dulu mengenai lexicogrammatical features? Yes, Mr. Anam? What is the example of the action verb? Action verbs. Yes, that is a very good question. The example of the action verbs, the first one supports. Ya, kayak foundation supports the whole structure of the bridge. Begitu. Kemudian contohnya lagi uses, the bridge uses suspension cable, itu juga salah satu dari action verbs. Thank you. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Any questions? Yes, please. What is the difference between adjective and adverb? Okay, adjective and adverbs. Ya, let's take a look at this. Jadi kita lihat aja di teksnya langsung di sini. Let's take a look at this. Jadi kayak ini nih Mas, the oldest. Ini dia contoh dari adjective atau kata sifat. Kemudian horizontally, ini contoh dari adverbs atau kata keterangan. Cara membuatnya gampang. Jadi kalau misalnya kalian ada adjective, mau kalian jadikan adverbs, tambahi ly. Ini kan dari horizontal, jadi horizontally. Thank you for the questions, Mr. Dedi. Oke, silahkan kalian scan di sini. So your job is to write down the adjective and adverbs that you can find on the text. Jadi nanti kalian menulis. Sudah masuk semuanya? Saya masuk ke Mentimeter ya. Your answer will be displayed here. Jadi nanti kalian tugasnya adalah kalian melihat teks deskriptif tadi, kemudian kalian tulis action verbs yang bisa kalian temukan di teks tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalian menemukan adjektifnya. Oke, kalian tulis saja. Setelah itu adverbs-nya. Jadi kalian nanti melihat teks di sini, kalian tuliskan di HP masing-masing action verbs, adjective sama adverbs. Contohnya tadi, adjective itu oldest misalnya. Action verbs supports. Terus adverbs horizontally. Gitu ya. Saya perlihatkan teksnya sekarang. Nanti silahkan langsung dijawab. Oke, silahkan. Kalian jawab di HP masing-masing. Kalian tulis saja di situ. Oke. Udah bisa ya? Good. Sabta? Oke, Rahma sudah? Let me check your work. Di sini sudah ada enabling, build, support, sudah, action verbs, adjectives, silahkan dijawab, adjektifnya belum muncul di situ. Kemudian adverbs, ini sudah ada vertically, horizontally, oke. Ini oldest, tadi maksudnya kemana nih oldest? Adjective, ya. Terus ini is river, adverbs juga sudah. Kalau horizontal nggak ada ly-nya, kemana? Adjective, oke. Constructed, ini harusnya kemana constructed? Action verbs, ya. Oke, thank you for your participation. Kita lanjut ke selanjutnya. So, our focus today is not only to learn about action verbs, adverbs, adjective, and the next one is that you will learn the name of each component on the bridge. So, we will use augmented reality to illustrate the components of the bridge. Silahkan, please scan the screen. Coba kita scan ya. Okay, if you have finished scanning the barcode here, here is what you see on the screen, this one. And then you will click view in 3D is okay. So you will see the components of the bridge in here. So you can see this is a foundation, and then if you click this one, you can see the function. Place it in your room, kalian klik di sini, place it in your room, kemudian izinkan saat mengunjungi situs. Ini ya, di sini kita akan menggunakan meja kalian untuk mendisplay media 3D-nya. Nanti kalian bisa lihat di sini nanti. Now, by using these elements, please work in a group. Kita kelompokkan ya. This is group 1. 1, 2, 3, 4. 5 aja sekalian, maju. Kemudian 1, 2, 3, 4. Group 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kelompok. Ada 5 students. Ya, oke, silakan duduk berhadapan-hadapan dulu. Silakan. Now, please, one of you opens the AR. Kalian buka AR-nya. Oke. So actually there are two components. Tadi kan yang yang terakhir itu adalah abutment. Abutment yang modelnya seperti ini. Itu bisa kalian klik. Ada 2. Kan 1, 2. Yang kedua itu Sydney Harbour Bridge. Kalian klik, itu ada abutment dan fungsinya. Jadi kalau udah selesai semua, we will move to the next group. Now it's quiz time. Nanti quiznya adalah, so I will need the representative of each group to join the quizzes. Ya. Kelompok 1, siapa nih? Who will be the representative? Kelompok 1 siapa? Salsabila will be the representative. Nanti berarti Salsabila yang masuk ke quizisnya. Nanti yang lain bantu menjawab. Oke. Kelompok 2, siapa ini? Yolanda. Kelompok ini? Gufron yang jawab.
Yang buka AR siapa? Krisna. Ini saya buka dulu quiznya. You may scan the barcode to join. Remember to write down your name and your group. Misalnya, Salsabila group 1. Quiz, you can strike and you can have shield. Strike artinya adalah you will attack another group, which result in a lower score. Shield, then you will need to defend. Ya, ada strike, ada shield. Please use it accordingly. So everyone is here now. It's on the virtual quiz. Let's start. Ya. Remember, this is a teamwork. So you need to cooperate with your group. One person opening the AR, and then another person answers. 1, 2, 3. Ayo, jangan sampai kalah. Okay, booster coming up. Booster. Agus is still leading group 6. Okay, anyone has finished the quiz? Okay, group 2 has finished. Ya, sudah lagi siapa? Group 5 has finished. Okay, group 5 is still unbeatable. Ya, group 5 is still unbeatable. Group 6, udah? Let's give applause to the Agus group 5. So, let's recap. Kita recap lagi ya. The first one, foundation, ini ya. The function to transfer the entire load of the bridge to the ground. Kemudian yang kedua, the deck. The deck itu ya jembatannya itu sendiri. Okay. The deck allows vehicles to travel. Atasnya pier, itu ada pier cap, tapi kita suspension cable dulu. Ini load bearingnya, jadi yang penahan beban utamanya itu si suspension cables, itu yang bentuknya horizontal. Ini ya, suspenders itu yang bentuknya vertikal. Atasnya pier yang menyatu dengan the deck, itulah yang dinamakan pier cap. Kalau kita lihat di sini nih. So, this is the pier cap. Ini tadi, yang bawahnya ini pier, atasnya tower. Ininya, the deck ini seharusnya truss ini, tapi nggak masuk di sini. Okay, thank you. So, give applause to all of you. After we finish with our quiz, and then it is a group work assignment, ya. Group worknya nanti satu kelompok akan memilih satu buah jembatan. So you will choose one bridge to be described. Nanti silakan di-scan dulu. Ketika kalian udah scan markernya, there will be 5 bridges. So group 1 Suramadu, group 2 Golden Gate, group 3, Sydney Harbour Bridge. 4, the Helix Bridge, Manhattan. 6, Manhattan. Silahkan kalian balik lagi ke kelompoknya lagi, kembali lagi ke kelompoknya. Kalian scan, kemudian kalian diskusi.
Silahkan kembali lagi. Okay. Discussed with your group. So make sure the first one, your description should consist of the first one, identification. Okay. Ini nanti ada definitions and location. Oke ya. The next one is the description. Partnya ini the deck, tower, pier, pier cap, foundation, the abutment, suspension cable, suspenders. Dimensionnya, ini dimensinya itu panjangnya berapa, terus misalnya beratnya berapa. So the length, the weight, itu dimension masuknya. Terus materials, whether is it iron, steel, copper, whatever, ya. So you will discuss it on the description. Any questions? Ada pertanyaan dulu? The deadline for this assignment is next week. So next week you will present your work, okay, by using this 3D object. So you do not need to make another 3D object. Jadi objek 3D-nya kalian nggak perlu buat lagi, pakai yang udah ada di sini. Tapi kalian jelaskan misalnya Manhattan Bridge, ini foundation-nya itu dimensinya berapa, beratnya berapa, panjangnya berapa. Terus ini pier-nya itu dia panjangnya berapa, bahannya dari apa gitu. Oke? It is for next week. Oke? However, you will have individual work also. For the individual work, the first one, you need to observe the bridge around you, and then take picture of the bridge, and then take pictures of each component of the bridge. Jadi kalau misalnya jembatan Sampangan itu, the deck-nya mana, terus pier-nya mana, foundation-nya mana gitu. Kalau foundation kan mungkin nggak kelihatan ya, yang kelihatan ada yang nggak. Oke? For the individual and also assignment, any questions? Rahma, yes please. Nanti hasilnya di PDF kan atau dibikin presentasi kayak di Canva? Okay, so the result will be on the PDF. Itu ya. Okay, thank you everyone. So let's give applause to all of you for having a good work. Okay, remember your assignment for next week, group assignment and also individual assignment. Okay, so have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.